Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di kelas Jurnalisme Lingkungan. Kali ini kita akan bicara tentang identifikasi nilai berita dalam jurnalisme lingkungan. Jika bicara berita lingkungan, tentu ada juga kriteria layak berita seperti layaknya berita dalam bidang jurnalisme yang lain. Pertama-tama, seorang jurnalis ketika melakukan peliputan tentu harus mengetahui apakah sebuah realitas lingkungan itu punya nilai berita atau tidak. Prosesnya disebut sebagai news judgment. Kalau bicara news judgment itu bisa dilihat sebagai sebuah seni tetapi juga sebagai proses kerja. Kenapa news judgment dikatakan sebuah seni? Karena dalam proses penilaian sebuah kelayakan berita, seorang jurnalis dituntut memiliki kepekaan untuk menilai secara relatif mana sebuah isu lingkungan yang memiliki nilai berita paling kuat di antara isu-isu yang lain. Yang kedua, sebagai proses kerja, news judgment itu membantu seorang jurnalis untuk mengetahui apakah secara teknis sebuah berita dapat diproduksi dalam waktu singkat dan layak untuk ditayangkan segera mungkin. Ada dua kriteria dalam news judgment. Yang pertama adalah newsworthiness dan yang kedua adalah who cares method. Newsworthiness tentu tidak asing bagi teman-teman komunikasi. Karena dalam pengantar jurnalistik teman-teman sudah belajar tentang apa saja nilai berita atau newsworthiness. Yang pertama prominence, nilai ketokohan atau kebesaran nama atau institusi. Misalnya saja Leonardo DiCaprio yang datang ke Bantar Gebang, tentu itu suatu berita yang punya nilai prominence yang tinggi karena ketokohan dan isu Bantar Gebang yang sangat dekat dengan Indonesia. Lalu timeliness, kebaruan, aktualitas itu menjadi syarat penting dari berita lingkungan juga. Misalnya 9 Agustus lalu ketika terjadi banjir di Korea. Semua media di luar Korea ikut memberitakan karena memang banjirnya dahsyat dan terjadi di Korea yang juga kebetulan dekat dengan Indonesia misalnya. Proximity atau kedekatan, sesuatu yang dekat dengan kita itu biasanya mempunyai nilai berita yang cukup kuat dan berdampak. Misalnya isu gempa yang sangat akrab dengan masyarakat kita yang tinggal di wilayah Ring of Fire. Lalu impact atau dampak dari bencana alam tentang kerusakan yang terjadi atau kerugian ekonomi itu juga bisa menjadi nilai berita yang tinggi. Magnitude atau skala dari sebuah peristiwa. Peristiwa Petobo di mana tanah bergerak itu mengubur beberapa desa dan ribuan korban itu memiliki magnitude yang cukup besar sebagai sebuah peristiwa untuk dijadikan bahan berita. Lalu konflik. Konflik tidak hanya menarik untuk drama Korea, tetapi konflik pun juga menarik sebagai nilai berita. Contoh bagaimana petani-petani di daerah Kendeng itu berani melawan sebuah pabrik yang ingin mendirikan industrinya di sana dan mengancam sumber mata air yang berasal dari pegunungan kapur di sekitar Kendeng. Itu menjadi suatu berita yang sangat kuat nilai konfliknya. Oddity atau keunikan, kelangkaan. Misalnya munculnya harimau kumbang yang sudah lama hilang tiba-tiba dilihat kembali di sebuah bukit di wilayah Jawa Tengah misalnya. Lalu yang terakhir human interest. Manusia selalu menarik sebagai subjek berita maupun objek berita. Human interest misalnya ketika seorang kakek yang sederhana tidak pernah dapat kuliah jurnalisme lingkungan tetapi dia menjadi pahlawan lingkungan dengan menanami bukit yang gundul sehingga mata airnya bisa diselamatkan. Itu tadi nilai-nilai berita atau newsworthiness yang menjadi kriteria pertama. Lalu kriteria yang kedua ada who cares method. Who cares method ini adalah sebuah proses mengidentifikasi target halayak berita lingkungan. Berita media sebenarnya tak ubahnya dengan layanan publik seperti air minum atau listrik. Ditujukan bagi halayak luas, tetapi tidak bisa dipungkiri ada segmen khusus yang selalu mengikuti berita lingkungan. Misalnya saja kalangan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena mereka punya kepentingan untuk menciptakan kebijakan soal lingkungan hidup. Selain dua kriteria dalam news judgment, terdapat pendekatan lain yang digunakan jurnalis untuk menilai sebuah berita layak untuk ditayangkan atau tidak, yaitu pendekatan dampak dari berita dan juga pendekatan etika. Sebaik apapun sebuah berita lingkungan, apabila dampaknya tidak
positif pada halayak luas dan juga tidak disajikan dengan mempertimbangkan aspek etis, maka berita tersebut juga tidak layak berita. Lalu apa saja manfaat dari news judgment? Ada banyak manfaat bagi jurnalis. Yang pertama adalah jurnalis jadi tahu bagaimana kebernilaian sebuah isu, sehingga layak diberitakan atau tidak. Yang kedua adalah membantu pemilihan angle berita. Dengan sebuah angle yang tepat, maka pemberitaan tidak akan melenceng kemana-mana. Yang ketiga adalah memilih narasumber yang tepat. News judgment membantu kita untuk memilih narasumber mana yang akan kita wawancarai, entah itu narasumber utama ataupun narasumber ahli. Dan yang terakhir, news judgment juga membantu menyusun narasi yang menarik. Ingat, jurnalis harus pandai melakukan storytelling. Lalu bagaimana contoh penerapan news judgment dalam realitas lingkungan hidup di sekitar kampus? Misalnya saja dalam waktu dekat kita akan mengalami kembali perkuliahan tatap muka. Kantin akan kembali dibuka. Ini menjadi kesempatan bagi jurnalis kampus untuk meliput tentang isu sampah makanan di kantin. Ada beberapa tema yang bisa diangkat. Misalnya, bagaimana pengelolaan sampah makanan di kantin? Sudah terkelola dengan baik atau belum? Yang kedua, bagaimana sikap mahasiswa saat ini terhadap makanan? Apakah mereka gengsi untuk membungkus makanannya kalau tidak habis? Atau mereka tidak peduli dengan sampah makanan? Sejauh mana mereka sadar sampah makanan itu tidak kalah berbahaya dengan plastik? Ini saja sudah jadi 3 topik. Maka seorang jurnalis di media kampus itu bisa menentukan satu di antara 3 topik tersebut yang punya nilai berita paling tinggi dan paling dibutuhkan oleh halayak dari media kampus. Itu contoh sederhana dari news judgment yang bisa dilakukan terkait dengan isu sampah makanan di kantin kampus. Demikian tadi materi news judgment tentang nilai-nilai berita, kriteria yang bisa digunakan jurnalis untuk menilai apakah sebuah realitas lingkungan bernilai berita atau tidak, dan juga pendekatan etika maupun dampak yang bisa dilakukan. Semoga menginspirasi. Sampai bertemu di kelas jurnalisme lingkungan berikutnya. Salam.